Tenri Sambawa, tutorial dasar untuk pemula. Pada pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan ke-26, 27, dan 28, dibahas proses pembuatan tabel yang menggunakan baris dan kolom. Dan pembahasan kali ini tetap masih menggunakan baris dan kolom, namun kita akan menambahkan penggunaan fasilitas layer yang terdapat di SPSS. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke contoh kasus, saya akan membahas sebentar soal fasilitas layer yang terdapat di SPSS. Layer adalah fasilitas untuk menampilkan tabel dalam lapisan-lapisan. Maksudnya begini, fungsi layer pada dasarnya adalah mengelompokkan sebuah tabel yang isinya beragam menjadi kelompok-kelompok yang relatif homogen. Tujuan dari penambahan layer agar membuat tabel menjadi praktis dan ringkas. Kok bisa menjadi ringkas? Karena peneliti hanya akan melihat informasi yang memang diinginkan saja. Bukan cuman itu teman-teman, penggunaan layer akan berguna jika peneliti hanya berkepentingan dengan beberapa informasi dari sebuah tabel dan tidak ingin melihat keseluruhan tabel. Jika teman-teman ingin menggunakan fasilitas layer, maka variabel yang dimasukkan ke dalam layer harus berupa data kualitatif. Seperti itulah informasi yang bisa saya bagikan seputar fasilitas layer di SPSS. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas contoh kasus penggunaan fasilitas layer. Contoh kasus kita kali ini saya mempunyai data 105 responden. Dari data 105 responden akan dibuat tabel yang menggambarkan hubungan antara variabel posisi kerja responden dengan variabel tingkat pendidikan responden. Pada tabel akan diberikan informasi rata-rata gaji dari masing-masing posisi kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan dari responden, sebagai pelengkap akan dibuat layer pada tabel tersebut yang memasukkan informasi tentang gender dan status responden. Untuk menyelesaikan contoh kasus yang ada, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, klik kiri tab menu Analyze. Selanjutnya, klik kiri submenu pilihan Tables. Kemudian, klik kiri submenu pilihan Custom Tables. Maka hasilnya akan tampak di layar komputer kotak dialog Custom Tables. Langkah selanjutnya pada bagian list variabel, pilih variabel posisi kerja untuk dimasukkan ke bagian columns. Contohnya seperti ini. Setelah posisi kerja sudah masuk ke bagian columns, langkah selanjutnya kita akan masukkan variabel tingkat pendidikan responden ke dalam bagian row. Contohnya seperti ini. Setelah tingkat pendidikan responden telah kita pindahkan ke bagian rows, langkah selanjutnya kita akan pindahkan variabel usia responden ke dalam bagian rows. Posisikan variabel usia di sebelah kanan dari variabel pendidikan. Contohnya seperti ini. Langkah selanjutnya, klik kiri tombol layer yang berada di bagian kanan atas di kotak dialog Custom Table. Contohnya seperti ini. Langkah selanjutnya teman-teman, klik kiri variabel gender, kemudian lakukan klik and drag dan masukkan variabel gender ke bagian kotak layar. Contohnya seperti ini. Langkah selanjutnya, klik kiri variabel status pernikahan, kemudian lakukan klik and drag dan masukkan variabel status pernikahan ke bagian kotak dialog layar. Contohnya seperti ini. Maka hasilnya di dalam kotak dialog layar sudah terdapat dua variabel. Langkah selanjutnya, klik kiri bulatan checklist pilihan Show Edge Combination of Category as Layers. Setelah itu, klik kiri tombol perintah OK. Maka hasilnya akan tampil jendela output analisis SPSS. Pada output analisis SPSS memperlihatkan
mendapatkan layer pertama dari tabel, yakni komposisi pria yang status pernikahannya sudah menikah. Dilihat dari usia rata-rata mereka saat bekerja pada posisi kerja tertentu dengan tingkat pendidikan tertentu pula. Sebagai contoh, pria yang sudah menikah dan bekerja pada posisi kerja cleaning service serta berlatar belakang pendidikan SMP ternyata berusia rata-rata 39 tahun. Demikian seterusnya untuk penafsiran data yang lain. Cara untuk melihat layar yang lain, klik kiri 2 kali secara cepat pada tabel. Maka hasilnya akan muncul pilihan pada judul tabel. Klik kiri pilihan tersebut untuk melihat layar yang lain. Seperti inilah cara membuat custom table dengan tambahan layar di SPSS. Nah teman-teman, sampai di sini kita telah berhasil. Hore! Kita telah berhasil membuat custom table dengan tambahan layer. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.